Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Vera Shapira. I'm from third semester. Here, this video I make to fulfill mid-test reading comprehension 3. The lecture is Miss Nenglia Hoiri about discussion text and spoof text. Happy watching. The material will be explained is about what is discussion text and structure, purpose, characteristic, and example of discussion text. The next, what is spoof text, and the last, feature and generic structure of spoof text. Okay, for the first is definition of discussion text. A discussion text is text that presents both sides of an issue or argument. The title of the text often outlines and the issues to be discussed in the form of a question. Jadi teks diskusi ini adalah teks yang menyajikan kedua sisi suatu permasalahan atau argumen. Judul teks seringkali menguraikan permasalahan yang akan dibicarakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi discussion text ini adalah teks yang menyajikan sebuah permasalahan atau isu. Discussion text ini juga bisa berupa pertanyaan dalam bentuk pertanyaan. For clearly, kita langsung aja ke structure of discussion text. Jadi structure of discussion text ini ada 4. The first is statement of issues, the next list of supporting points, the third list of contrast point, and the last recommendation. Okay, for the first is statement of issue. This is the opening part of discussion text where the reader introduces the topic or issue that will be discussed. Jadi statement of issue ini adalah bagian pembuka dari sebuah teks diskusi di mana penulis memperkenalkan topik atau permasalahan yang akan dibahas, seperti itu. The second is list of supporting point. After presenting issues, the reader should provide a list of points that support one side of the debate. Jadi setelah menyajikan masalah, penulis harus memberikan daftar poin-poin yang mendukung salah satu sisi perdebatan. Nah, jadi poin-poin pendukung ini adalah poin-poin yang disajikan dari permasalahan yang sudah ditulis oleh penulis. Now, the next is list of contrast point. Following the supporting point, the reader should present a list of contrast point that present the opposing side of the debate. Kalau yang tadi itu poinnya, jadi kalau yang ini adalah daftar kontrasnya. The next is recommendation. Recommendation, after presenting both supporting and contrast point, the reader may choose to offer recommendation based on the discussion. So, setelah menyajikan poin-poin pendukung tadi dan kontras, penulis dapat memilih untuk menawarkan rekomendasi berdasarkan diskusi. Jadi, setelah semua poinnya terkumpulkan, penulis harus memberikan rekomendasi dari perdebatan atau dari isu tersebut. The next is purpose of discussion text.
have three. The first is inform. Inform yaitu teks diskusi yang bertujuan untuk memberitahu pembaca tentang topik, isu, atau pertanyaan tertentu dengan menghadirkan perspektif, pendapat, atau argumen yang berbeda. The next is encourage. Encourage adalah mendorong untuk berpikir kritis dengan mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang didiskusikan supaya pembaca berpikir kritis. The last is stimulate debat, yaitu perdebatan yang menghadirkan ide-ide kontras. The next is characteristic of discussion text. The first thinking verb, yaitu adalah kata kerja yang menggambarkan proses mental atau tindakan kognitif. Selanjutnya modal verb, yaitu kata kerja modal. Selanjutnya adverb of manner, yaitu kata keterangan cara. Yang keempat ada connectives atau kata hubung. Yang kelima ada passive voice, yaitu adalah kata suara yang pasif, kalimat yang dapat digunakan untuk memberikan nada atau nada yang lebih netral atau untuk fokus tindakan pada diskusi tersebut. Yang terakhir ada reported speech atau reported yang dilaporkan atau dikenal sebagai pidato tidak langsung, adalah cara untuk menyampaikan apa yang dikatakan atau ditulis orang lain tanpa mengutipnya secara langsung. Contohnya, menurut berbagai penelitian seperti itu. The next is example of discussion text about video games. Di sini di paragraf pertama di sini ada isunya. Jadi paragraf pertama ini menjelaskan tentang isu atau permasalahannya. The next in paragraf 2 itu menjelaskan tentang argumen. Tujuan dari argumen itu bisa argumen pro ataupun kontra seperti itu, ataupun berisi tentang manfaat dari video game ini. Seperti tadi bisa pro atau kontra. Selanjutnya di paragraf ketiga ini yaitu adalah argumen yang melawan. Jadi sebaliknya, sebagian orang berpendapat bahwa video game membuat anak menjadi malas, contohnya. Jadi ini tuh argumen yang berlawanan dengan paragraf sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, in the last paragraph, here is recommendation. Jadi rekomendasi ini yang seperti tadi udah dijelaskan, penulis memberikan rekomendasi. Nah, contohnya di sini jelas sekali bahwa video game memiliki banyak kerugian daripada kelebihan. Oleh karena itu, orang tua harus sangat berhati-hati dalam memilih permainan yang cocok untuk anaknya. The next is definition of spoof text. Spoof text is a type of text in English that tells a comedy story that has an ending that the reader cannot predict. This type of text is considered the most fun to learn. Jadi, spoof text ini merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kisah komedi yang memiliki akhir cerita yang tidak dapat diprediksi oleh pembacanya. Jenis teks ini dianggap paling menyenangkan untuk dipelajari. Next fitur spoof text. Yang pertama, using past tense. Jadi spoof text ini menggunakan past tense atau yang sudah lampau. Terus using action verb atau action aksi, kata kerja tindakan. Terus the next, use adverb of time and place, menggunakan kata kerja, kata keterangan, tempat, dan waktu. The last, told chronologically, ini
Jadi ceritanya itu diceritakan secara kronologis sehingga pembaca merasa tidak ada peristiwa lain yang terlewatkan. Okay, the last is generic structure of spook text. The first is orientation. Orientation is bagian di mana pengarang memperkenalkan cerita. Jadi itu orientation ini adalah bagian perkenalan dari cerita tersebut. Bisa perkenalan tokoh, tempat, waktu, dan sebagainya. The next is event. Event itu adalah kejadiannya. Kejadian dari cerita tersebut. Yang terakhir, twist. Twist itu bagian teks yang menceritakan kebalikan dari kejadian normal yang lucu dan tidak terduga. Okay, for the last is example of spook text. The title is The Ultimate Diet Plan. Rencana diet utama. Langsung aja di sini kalian bisa baca yourself. Ini di paragraf pertama itu menjelaskan tentang orientation atau perkenalannya. Apa sih latar belakang dari diet itu? Terus di paragraf kedua ada eventsnya, kejadiannya. Selama diet ini ada kejadian apa aja, seperti itu. Dan kejadian lainnya. Pokoknya di paragraf kedua ini membahas tentang kejadian-kejadian dari cerita tersebut. Nah, selain dari orientation and event, the next is twist. Nah, twist ini itu adalah kejadian yang tidak dapat diprediksi oleh pembaca. Nah, di sini kejadiannya itu boleh dibaca aja. Sayangnya setelah itu, satu hari menjalani diet subjek ini kami mulai mengalami beberapa efek samping. Nah, jadi setelah diet itu ternyata hal yang terduganya itu mereka itu mengalami efek samping seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada koda. Koda ini bagian terakhirnya. Jadi apa yang terjadi setelah kejadian tersebut? Nah, di sini needless to say, tentu saja rencana diet utama kami gagal total. Kami tidak menyarankan siapapun mencobanya di rumah dan kami meminta maaf kepada siapapun yang cukup bodoh untuk percaya bahwa ini mungkin berhasil. And the next, you can read by yourself. Okay, that's all from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.